Tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak tablik akbar, tidak perlu pakai ayat, tidak perlu pakai hadis, tidak perlu bersuara menggelegar, tapi masjid bisa selesai. Bagaimana caranya? Cukup dengan tanda tangan peraturan daerah, perda. Kalau di Aceh kanun namanya, bahwa sekian persen uang APBD, APBN untuk menyelesaikan masjid, musola, surau, langgar, sekolah agama, daya. Bisa atau tak bisa? Bisa. Tapi Abdul Somad tidak bisa. Karena dia bukan anggota dewan. Yang bisa melakukan itu adalah anggota parlemen. Parler dari bahasa Perancis. Parler artinya bicara. Saya berbicara bahasa Perancis. Je suis parler français. Parler artinya bicara. Saya tidak bisa bicara bahasa Perancis. Je ne parle pas français. Parler artinya bicara. Parlemen, orang yang kita pilih untuk bicara. Jadi kalau selama 5 tahun ini dia tidak bicara, tak usah pilih lagi. Maka kita cucuk lubang hidungnya pada tanggal 14 Februari. Untuk apa? Untuk kita angkat dia supaya berbicara. Ustaz Somad, kami selalu melihat Ustadz berbicara di YouTube, berbicara di stadion, berbicara di gor, berbicara di halaman masjid, Babu Salam. Kami ingin supaya Ustadz yang berbicara di parlemen. Jangan kalian pilih aku. Sedang jadi wakil presiden aja aku tak mau. Biarlah aku berceramah tausiah di surau, di masjid sampai mati. Setuju? Saya mau berbicara di depan jamaah, di depan umat. Tapi ada orang yang kita pilih untuk berbicara, mewakili kita di parlemen. Yang kita pilih itu nanti 5 orang. DPRK, DPRA, DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Makanya nanti tanggal 14 Februari 2024, bangun subuh, sholat, zikir. Kenapa zikir? Karena banyak setan serangan fajar. Di antara cara zikir mengusir setan sama dengan mengusir drone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Ini yang ada di hadapan saya ini nampaknya anak-anak muda pelanjut tongkat estafet perjuangan masa depan, harapan orang tua dan calon mertua. Betul? Betul katanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Aceh Besar atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang sama kita hormati, kita muliakan, penyebab turunnya rahmat Allah untuk kita semua, para abu, para abi, para tengku, para abati, tidak diwakili. Mereka di tengah kesibukannya dapat hadir bersama kita. Mudah-mudahan, ini Ustaz Somad ini tidak adil. Yang disapa hanya yang ada jabat-jabatan aja, padahal kami yang menunggu dari tadi Pak Ustaz. Hadirin, dalam hujan lagi Pak Ustaz. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mohon maaf beribu maaf, Ustaz Abdul Somad datangnya terlambat, tapi insya Allah barokat doa Bapak Ibu, para abu, para abi, para tengku, para alim ulama kita,
kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam. Kalau ada hutang dilunaskan. Makin kuat amin. Dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. 2 kali lipat. Yang datang malam ini umurnya bertambah, rezekinya bertambah. Bukan kata saya. Man ahabba aybusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Jadi malam ini kita semuanya menyambung tali silaturahim yang kemarin putus karena dibawa tali tarik tambang. Apa bunyi ketawa anak kecil tadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa saya ke Masjid Babus Salam ini, betul Masjid Babus Salam. Tapi kita nggak di masjid Pak Ustadz, karena nggak muat. Ini kalau dibawa masuk ke dalam ke masjid, meletup masjid nih. Maka di halaman Masjid Babus Salam, yang bawa saya kemari namanya Bapak Zulfikar. Tadi baru saja izin karena beliau ke rumah sakit. Tadi keluarga sedang kritis di ICU. Baru saja meninggal dunia Bapak Baharudin bin Haji Muhammad Amin. Untuk almarhum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan mengirimkan Al-Fatihah sampai masanya nanti kita menghadap Allah, kita pun juga akan dikirimkan Al-Fatihah untuk anak-anak cucu dan jamaah kita insya Allah. Apa yang kita lakukan malam ini, apa yang kita lakukan hari ini, semua perbuatan baik ini dibalas Allah di dunia, dibalas pula di akhirat insya Allah. Amin ya Rabbal. Dulu yang membawa Ustadz Abdul Somad ke Bumi Nangro Aceh Darussalam ini namanya Ustadz Tengku Fadil Rahmi, yang sekarang menjadi anggota DPD RI. Malam ini hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Setelah beliau ke Jakarta, berkantor di Senayan, dilanjutkan oleh kakak kelas saya di Mesir, angkatan 96. Saya angkatan 98. Namanya Tengku Nazarudin Yahya LC. Kakak kelas saya. Mohon Tengku Nazarudin maju ke depan karena jamaah ini mau melihat bagaimana bentuk orangnya. Sebetulnya itu cuma cara saya aja. Inilah masanya junior memerintah senior. Beliau 2 tahun lebih tua dari saya, walaupun mukanya lebih muda. Nggak tahu apa merek skincare-nya. Apa kabar Ustadz Tengku Nazarudin Yahya LC, sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Masya Allah. Bagus batiknya kan? Maksudnya biar dikasihnya saya satu. Nah inilah dia. Nanti kalau ada orang Aceh bertanya, siapa yang membawa Ustadz Abdul Somad ke Aceh Besar, ke halaman Masjid Babus Salam? Nah, inilah dia orangnya. Tengok baik-baik, tatap yang tajam. Mudah-mudahan kita semua
Aduh, tapi itulah, mohon maaf ibu-ibu, dia sudah menikah. Kita cari yang fotokopinya nanti. Udah Tengku, terima kasih, jazakumullah. Lupa saya menyapa bapak-bapak DPR RI, DPRA, DPRK, yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang tidak sempat terlintas di pikiran, bukan karena angkuh, bukan sombong, bukan karena tak ingat, tapi memang lupa. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Saya tidak tahu siapa yang mewakafkan tanah ini, siapa yang memberikan 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Dari jauh tadi kubahnya mantap, rupanya belum selesai. Bagi orang yang merindukan surga, bagi yang ingin booking tempat, maka bagi mereka ini adalah kesempatan investasi akhirat. Mudah-mudahan yang sudah berwakaf bersedekah panjang umur. Yang duitnya banyak tak mau bersedekah cepat mati. Jangan diaminkan. Diaminkan habislah harta warisannya itu. Diambil bininya nikah sama bronis, berondong manis. Mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah, terbuka pintu hatinya, dia pun menyelesaikan bangunan Masjid Babus Salam. Allah yang kita sembah itu diantara namanya As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Bagus juga suara Ustaz Somad itu ya. Iyalah, kenapa Ustaz nggak rekaman? Kalau sampai aku rekaman, habislah artis-artis di Jakarta itu tak bisa lagi buat. Sombong kali Ustaz Somad ini. Kata orang, bukan kata saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan adik-adik, anak-anak muda ini semuanya kaya-kaya menyelesaikan bangunan masjid kita. Ustaz Somad hanya bisa tablik akbar. Jamaah, berikan duit kita. Yang tidak bawa duit, kartu ATM. Yang tidak ada ATM, cincin, gelang emas, rantai, gelang kaki, gigi emas, masukkan semua. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak tablik akbar, tidak perlu pakai ayat, tidak perlu pakai hadis, tidak perlu bersuara menggelegar, tapi masjid bisa selesai. Bagaimana caranya? Cukup dengan tanda tangan peraturan daerah, Perda. Kalau di Aceh kanun namanya, bahwa sekian persen uang APBD, APBN untuk menyelesaikan masjid, musola, surau, langgar, sekolah agama, daya. Bisa atau tak bisa? Bisa. Tapi Abdul Somad tidak bisa. Karena dia bukan anggota dewan. Yang bisa melakukan itu adalah anggota parlemen. Parle dari bahasa Perancis. Parle artinya bicara. Saya berbicara bahasa Perancis. Je suis parle français. Parle artinya bicara. Saya tidak bisa bicara bahasa Perancis. Je ne parle pas français. Parle artinya bicara. Parlemen, orang yang kita pilih untuk bicara. Jadi kalau selama 5 tahun ini dia tidak bicara, tak usah pilih lagi. Maka kita cucuk lubang hidungnya pada tanggal 14 Februari. Untuk apa? Untuk kita angkat dia supaya berbicara. Ustaz Somad, kami selalu ngelihat Ustaz berbicara di YouTube, berbicara di stadion, berbicara di gor, berbicara di halaman masjid Babus Salam. Kami ingin supaya Ustaz yang berbicara di parlemen. Jangan kalian pilih aku. Sedang jadi wakil presiden aja aku tak mau. Biarlah aku berceramah tausiah di surau di masjid sampai mati. Setuju? Saya mau berbicara di depan jamaah, di depan umat. Tapi ada orang yang kita pilih untuk berbicara mewakili kita di parlemen. Yang kita pilih itu nanti 5 orang. DPRK, DPRA, DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Makanya nanti tanggal 14 Februari 2024, bangun subuh, sholat,
zikir. Kenapa zikir? Karena banyak setan serangan fajar. Di antara cara zikir mengusir setan sama dengan mengusir drone. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Hilang dia kan? Baru nampak, rupanya banyak mangga muda. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi tanggal 14 Februari bangun, tahajud, zikir, sholat subuh. Jangan lupa sarapan. Karena kalau tidak sarapan, paku itu tak bisa dicucukkan. Baru setelah itu pilihlah 5 orang. Saya bukan orang partai, saya bukan jurkam. Saya hanya ingin umat ini berpartisipasi. Kita tidak tinggal di kerajaan Samudra Pasai. Kita tidak tinggal di kerajaan Islam. Kita tinggal di negara Republik Indonesia yang memakai sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, suara yang terbanyak itulah yang paling betul. Mana yang paling banyak, itulah yang paling betul. Ada 10 orang anak muda. Lalu 10 orang pakai sistem demokrasi. Antara memilih sholat atau bola. Antara sholat atau bola. 10 orang anak muda. Sistem demokrasi pakai. Hayya 'alas shalah. 1 orang. Yang 9 orang. Hayya 'alal bola. Kira-kira yang menang sholat apa bola? Bola yang menang. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi, mana yang banyak, itulah yang menang. 9 ngajak bola, 1 ngajak sholat. Mereka sholat atau main bola? Main bola, kalah sholat. Maka kata orang, demokrasi sesat, demokrasi tagut, demokrasi jahat. Karena yang 10 orang ini belum pengajian dengan Abu, Abi, Tengku, Abati, Abia, Abana. Tapi kalau mereka sudah ngaji, mereka dekat dengan ulama, apa kata Abu? Sholat. Apa kata Abi? Sholat. Apa kata Abati? Sholat. Apa kata Abia? Sholat. Akhirnya diulang demokrasi. Akhirnya yang 9 berkata, hayya 'alas shalah. Tinggal 1, hayya 'alal bola. Maka pada saat itu mereka main bola apa sholat? Sholat dulu, habis sholat baru main bola. Jadi kalau begitu demokrasi itu jahat apa baik? Bingung jemaah. Tergantung orangnya guys. Kalau orangnya baik, maka dengan demokrasi terpilih orang baik. Tapi kalau orangnya jahat, penipu, pembohong, penjahat, maka dengan demokrasi orang jahat memilih orang. Nggak mungkin orang jahat milih orang baik. Ayo kita pilih orang baik yuk. Jangan. Nanti kita salah geng kita. Bagus kita pilih orang jahat. Maka saya mengajak kepada orang-orang baik yang ada di sini. Pilih orang baik. Dudukkan orang baik di 5 titik. Mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. 5 menit di TPS. Itu akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Betul? Terserah. Kalau jamaah bilang nggak betul, saya tetap juga ngomong. Saya bicara di mana-mana menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang yang bilang, jangan dengar ceramah Abdul Somad. Somad itu orang yang nggak jelas. Apanya yang nggak jelas, Besti? Apanya yang nggak jelas? Mukanya jelas. Apanya yang nggak jelas? Sekolahnya jelas. Apanya yang nggak jelas? Suaranya nggak jelas. Kenapa bubuih mulut saya ini? Bukan dari sini kan? Curiga pula saya. Kok banyak kali? Padahal rasanya nggak ada makan deterjen tadi.
Jadi kalau ada orang yang bilang somat itu nggak jelas, itu karena paket dia tak ada. Kalau ada yang bilang somat itu nggak jelas, karena handphonenya putus-putus. Kalau langsung live, Masya Allah, tabarakallah. Aku kemarin waktu Ustaz Somad datang di halaman Masjid Babus Salam itu, udah kulihat jelas sekali. Kenapa? Karena lampunya terang benderang. Baru kulihat wajah Ustaz itu rupanya putih kali orangnya. Kenapa putih? Lampu sorotnya, tengoklah. Lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot. Mohon maaf ya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau mata saya ke sana agak silau, itu bukan melirik, karena itu silau. Perlu kujelaskan sekarang, daripada jadi fitnah nanti. Di komen orang ini di YouTube, Ustaz Somad matanya melirik-lirik. Padahal mata kita kelilipan menengok cahaya ini. Jelas? Jangan ada dusta di antara kita. Nanti kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, Venus bertabrakan macam tali tasbih yang putus. Wa idzal bi'aru fujirat, air dari tengah laut naik ke darat. Air dari laut naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang jantan Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto, jangan. Wa idzal bi'aru fujirat, ledakan di tengah laut, air laut naik ke darat. Wa idzal qubur bu'sirat, semua yang dikubur akan bangkit, hidup lagi ke atas. Kita ini awalnya hidup di atas muka bumi, lalu kemudian mati masuk ke liang lahat. Setelah ditiupkan sangkakala, kita pun akan berdiri lagi menghadap Allah. Dan ketika itu panas terik, tidak ada atap, tidak ada pohon mangga. Aduh, mengganggu juga buah mangga ini. Tidak ada atap, tidak ada menasah, tidak ada kubah, karena semuanya tercabut. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sibaya, semua tercabut. Wa takunul jibalu kal'ihnil maufush. Hebatnya bahasa Quran. Gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin, dan kalimatnya memang mengeluarkan angin. Ambil bulu kambing, letakkan tapak tangan, maufush. Fa-nya keluar angin, shinnya pun keluar angin. Itu salah satu hebatnya Al-Quran. Sesuai tahajud, bangun malam berat. Kata-kata tahajud pun berat. Wa minal laili, dari tengah malam, fatahajjad, berat. Dan ketika gunung-gunung seperti bulu kambing diembus angin, maka saat itu hancur berkeping tak bermana. Makanya kalau ada tetangga kalian, kawan kalian, sahabat kalian sombongnya minta ampun, dia yang paling kaya, dia yang paling hebat, dia yang paling senior, ambil bulu kambing, hembuskan ke wajahnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil maufush. Pada saat gunung-gunung tercabut seperti bulu kambing dihembus angin, kau tidak ada apa-apanya. Sampai masanya kita akhirnya menghadap Allah. Panas terik di padang mahsyar, tidak ada tenda, tidak ada atap. Wahai orang-orang yang menyewakan tenda, ingat, di padang mahsyar kau pun tak bawa tenda. Sampai masanya nanti kita akan berada di sana. Dan siapa yang mendapatkan naungan, siapa yang mendapatkan atap, siapa yang mendapatkan keteduhan di padang mahsyar, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, ada yang nanti di padang mahsyar dia slow, dia tidak kepanasan. Siapa dia? Tahta zilli shadaqatihi, mereka adalah orang yang bersolawat pula katanya. Bersolawat mantap, tapi judul kita sekarang hadisnya adalah tentang orang yang bersodakoh. Makanya tadi begitu saya dengar Bapak Fulan bersodakoh 100 sak semen, itu kira-kira nanti tebal atapnya kalau 100 sak itu ya setebal itulah. Nanti kalau Bapak Ibu tengok di padang mahsyar ada orang yang nyantai, nggak kepanasan, itulah yang 100 sak semen tadi. Kalau sedekahnya 50.000, payung merah.
Nanti pas nampak, kau 50 kemarin kan. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz kardus. Kardus. Datang angin kencang hilang. Kalau 2.000 Pak Ustadz itu tempat kencing. Mau masuk surga pula 2.000. Iya Pak Ustadz, tapi Allah itu kan maha kasih, maha sayang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yarah. Walaupun sebesar biji sawi Pak Ustadz, sebesar biji sawi pun amal kita ada balasannya Pak Ustadz. Oh iya, sebesar biji sawi aja ada, apalagi 2.000 perak. Betul. Memang betul, orang yang sedekah 2.000 nanti di padang mahsyar itu, kata malaikat, kau 2.000, ya dekat-dekat WC. Ustadz Somad jangan mengada-ngada Pak Ustadz. Yang penting ikhlas. Walaupun Allahumma salli ala Sayyidina. Yang handphonenya ada flash centernya, tolong dihidupkan. Mana drone tadi? Saya ngusir drone bisa, mendatangkan drone pula enggak? Mana dia? Gimana cara? Hai drone, datanglah. Nah, hidupkan, kita nyalakan ke atas, kita mau menunjukkan ke santero dunia dari Sabang sampai Maroko. Beginilah jamaah yang ada di Aceh Besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup untuk TikTok. Apanya Ustadz Somad ini? Selawat itu kan untuk bekal kita, supaya dapat syafaat, bukan untuk TikTok Pak Ustadz. Supaya TikTok itu jangan sampai isinya cuman ulat pinang sama ulat sagu. Nah, tengok sekarang sejak ada solawat-solawat, isi TikTok solawat, isi Facebook solawat, isi Instagram solawat, isi YouTube solawat, bertarung kebaikan-kebaikan. Setuju? Siap mengupload? Nantikan upload Ustadz Somad di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ada plat mobil BL 1389 VT, tolong segera digeser karena ambulan tidak masuk, karena ini menghalangi ambulan. Di rumah duka BL 1389 VJ sebelah jalan, supaya segera menggeser mobilnya agar dipindahkan ke lain tempat karena ambulan tidak bisa lewat di rumah duka. Menggeser mobil ke lain tempat enggak apa-apa, asal jangan bergeser berpindah ke lain hati. Jelas? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dapat naungan, tempat berlindung di padang mahsyar, maka di antara solusinya adalah sodako. Aduh, mati aku. Ustadz Somad, kami kebetulan malam ini nggak bawa duit Pak Ustadz. Anda tidak bawa duit, bisa ditransfer ke nomor rekening pembangunan Masjid Babus Salam. Mudah-mudahan. Mana nomor rekeningnya ya? Biasanya ditulis biar bisa saya umumkan. Wah, banyak kali foto orang di sini.
Saya sebetulnya pura-pura aja mau nyari nama rekening. Saya mau nengok foto saya besar apa enggak. Itulah hebatnya panitia ini, Masya Allah. Luar biasa mereka menyenangkan hati Ustaz Abdul Somad. Bagaimana caranya? Ustaz itu kan kurus, dibuatnya fotonya besar. Menyenangkan hati orang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Kalau kau belum bisa membahagiakan orang dengan hartamu, belum bisa membahagiakan orang dengan duitmu, maka senangkanlah hatinya. Ibu mudah-mudahan selalu disenangkan oleh bapak ya Bu ya. Bapak kalau belum bisa ngasih duit, senangkan aja hatinya. Papa, gimana masakan sarapan tadi pagi? Berangkat dia kerja, ditanya sama kawan, kau sarapan di rumah tadi? Iya, cuman nasi gorengnya asin kali mau mati kurasa. Itu pelajaran bagi kalian yang belum berbini, yang udah robah aja. Robah apanya Pak Ustadz? Robah suasana yang penuh dengan keindahan. So sweet my honey. Yang ketawa yang belum nikah macam paham aja kalian. Mudah-mudahan adik-adik hari ini kita berada di halaman masjid, tidak boleh campur laki-laki dan perempuan. Kenapa Ustadz Somad dari tadi nggak ada bergeser, tegaknya di situ aja macam sakit kaki? Saya menjaga keseimbangan. Itu maka saya berada di tengah garis dari tadi. Saya tidak terlalu ke sini. Kalau saya di sini terus orang curiga, ini jangan-jangan Ustadz ini suka sama laki-laki. Saya juga nggak mau kemari, karena kalau ke sini orang komen, ini Ustadz gatal. Maka saya menjaga keseimbangan. Khairul umuri awsatuha. Yang paling baik adalah bagian pertengahan. Dan saya pun menengok nggak terlalu lama kali, langsung kemari. Bagus nengok mangga lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita mesti bersedekah? Karena di akhirat tidak ada penyewaan payung. Yang menolong kita nanti di padang mahsyar adalah sodako. La ilaha. Orang-orang yang sudah mati itu, ketika dia masuk ke dalam liang lahat, ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, apakah kalian mau hidup? Menjawab. Ada kalian dengar tadi? Mau katanya. Maukah kalian hidup? Mau. Dan ketika ditanya, kalian mau hidup untuk apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Berikanlah aku tambahan umur walau sedetik semenit saja. Kalau ku kasih kau tambahan umur sedetik semenit, kau mau apa? Orang yang sudah meninggal berkata, fa'asaddaqa, kami mau bersodako. Mereka yang sudah meninggal dunia mau bersodako. Maka datanglah ke masjid Babus Salam. Selesaikan. Besok pagi, hari apa besok? Hari Senin, hari Selasa, Ustadz Somad pulang ke Pekanbaru, Riau. Berbondong-bondong jamaah dari Aceh Besar, dari Banda Aceh, dari Lok Semawe, dari Takengon, dari entah mana-mana lah. Datang mereka berbondong-bondong menjumpai pengurus masjid, panitia pembangunan Babus Salam. Assalamualaikum Pak, berapa sak semen lagi, berapa batu kerikil, berapa batu bata, berapa yang belum selesai, berapa kosen, berapa tangga, berapa keramik. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kemarin berdatanganlah efek dari ceramah Ustaz kemarin. Banyaklah orang berdatangan melihat bangunan itu Pak Ustaz. Foto sana, foto sini, selfie sana, selfie sini. Untuk apa? Update status. Ya Allah, bukakanlah hati jamaah supaya mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa mesti sedekah? Untuk apa kita bersedekah? Manfaat sedekah yang pertama adalah supaya di padang mahsyar kita dapat payung. Doakan supaya Ustaz Somad nanti di padang mahsyar ada yang menaunginya. Dari bunyi aminnya macam-macam nggak setuju tengok orang. Macam-macam marah nampaknya. Nak serba salah sama Ustaz nih. Kita amin pelan kata dia tak setuju, amin kuat-kuat katanya marah. Kalau gitu diam aja lah.
Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke dada. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke mata. Tapi ada yang tenang-tenang saja di padang mahsyar. Siapa itu? Itulah jamaah Masjid Babus Salam. Dan masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu beramai-ramai. Ketika jamaah Masjid Babus Salam dipanggil malaikat. Hai jamaah Masjid Babus Salam. Semua mereka menjawab serentak dengan bahasa Aceh. I am coming. Itu terjemahan Inggrisnya. Lalu kemudian mereka pun datang. Apa kata malaikat? Semua jamaah Masjid Babus Salam silakan masuk surga dari Babus Sodakoh. Pintu surga itu banyak. Salah satunya adalah Babus Sodakoh, pintu orang yang suka bersodakoh. Masuklah jamaah Babus Salam dari pintu Babus Sodakoh. Ngantri semua, ketua pengurus masjid, panitia pembangunan, tukang-tukang, tukang pasang sound system, kameramen, masuk semua. Pas di ujung-ujung ada Abdul Somad. Ditanya sama malaikat, ini jamaah Masjid Babus Salam? Bukan. Loh, kok bisa ada di sini? Pernah ceramah sekali. Masuk juga. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini masuk surga. Tapi ada juga yang transit di neraka. Itulah makanya kita selalu berdoa 7 kali setiap pagi, setiap petang, habis maghrib, habis subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah jawaban kenapa kita Allah itu maha kaya atau maha miskin? Maha kaya. Allah itu tidak ada yang sulit baginya. Cukup dengan kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Selesai masjid ini. Ini masjid ini bukan rumah RT. Ini bukan rumah caleg. Ini rumah Allah. Baitullah. Rumah menyembah Allah. Tapi kenapa kita disuruhnya menyelesaikan bangunan? Mobil siapa lagi? Oh, bukan. Ustaz Somad ini suuzon aja bawaannya. Mobil juga lagi katanya. Saudaraku dari Sabang sampai Papua yang ingin menyelesaikan pembangunan Masjid Babus Salam tapi tidak bawa uang malam ini, transfer ke Bank Aceh. Nomornya 61302200179146. Kuulang sekali lagi. 61302200179146. Kuulang yang ketiga kali. 61302200179146. Cukup 3 kali. Kalau sampai 4 kali berarti kalian peka. Atas nama Panitia Pembangunan Masjid Babus Salam. Adapun nomor rekening BSI bagi yang susah transfer ke Bank Aceh, silakan melalui Bank Syariah Indonesia 10532066847. Ulang sekali lagi, 10532066847 atas nama rekening pembangunan Masjid Jami Babus Salam. Mudah-mudahan yang menyelesaikan pembangunan masjid diselamatkan dunia, selamat akhirat, selamat neraka. Bagi yang perempuan, suaminya selamat dari pelakor. Yang tidak mau bersedekah, siap-siap lakinya jadi Bang Toib, nggak pulang-pulang. Jangan diaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak ada niat jahat, saya tidak ada niat buruk, saya husnuzan kepada semuanya. Ini yang hadir ini adalah penghuni surga. Dari mana Ustaz tahu? Mereka datang karena Allah. Tidak ada alas, tidak ada atap, beralaskan tanah becek, beratapkan langit tanpa bintang. Kenapa malam ini tidak berbintang? Karena semua bintang sedang turun ke halaman Masjid Babus Salam. Begitu cara menyenangkan orang yang duduk di atas rumput yang basah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Boleh Ustadz bertanya? Ini malam ini ada pembagian sembako, ada pembagian surat tanah. Semua yang hadir ini karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, besar juga layar tersangkut di situ. Kusangka tadi jemuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apa kesan Ustadz selama di Aceh Besar? Aceh Besar ini teguh menjalankan syariat Islam. Tidak ada satupun perempuan yang tak berjilbab. Ini, oh laki-laki, mohon maaf. Namanya silau, tak jelas sekali. Di Aceh Besar ini tak ada yang tak berjilbab. Sampai-sampai kamera pun berjilbab. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad ceramah, di Aceh Besar kamera berjilbab. Ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Persiapan hujan. Begitulah hebatnya panitia ini. Ya Allah, semua yang sudah bersusah payah hingga berhasil tablik akbar malam ini, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Aceh Besar ini aman atau tidak aman? Kalau aman, kenapa saya dikelilingi jeruji besi? Kenapa mesti dikawal? Kenapa mesti ada TNI Polri? Kenapa mesti ada? Oh, itu tengok Bapak TNI, Babin Kamtibmas, ada Babinsa. Kenapa? Ini tidak aman. Saya kasih tahu kepada investor-investor yang mau menanam modal ke Aceh Besar, datang kalian, aman. Adapun saya dikawal pakai jeruji besi, pakai pagar besi. Ini bukan karena tidak aman, tapi menjaga Ustadz Somad dari serangan emak-emak garis keras. Betul? Oh, betul kata orang nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan yang paling besar perjuangannya untuk datang ngaji malam ini adalah perempuan. Betul? Kenapa begitu? Berapa sinetron yang hilang malam ini? Hadir mereka datang malam ini. Laki-laki juga perjuangannya luar biasa. Kawan yang ngajak main gaple. Bro, main kita. Aku mau dengar pengajian. Jadi kau nggak main lagi, pulang nanti kita lanjutkan. Ya Allah, adik-adik, anak-anak muda hari ini. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya anak muda semua ini, anak muda. Tapi Pak Ustadz ada yang tua, mukanya aja tua, hatinya muda. Mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Hati-hati Bu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada orang yang bertanya, untuk apa aku selesaikan masjid ini? Untuk apa aku bantu sedekah? Supaya kau nih tadi di akhirat dapat naungan tidak panas terik di padang mahsyar. Bisa dijelaskan? Kalau bisa jelaskan, jelaskan. Kalau tak bisa jelaskan, jangan jelaskan. Nanti lain bunyinya. Potong aja video yang ada di sini, agak 1 menit, potong ceramah Ustaz Somad. Selesaikan! Nah, kirim ke dia. Pas ditontonnya, kata dia. Ada orang di Aceh Besar kaya raya, amin. Mobilnya mahal-mahal, amin. Rumahnya besar pakai kolam renang, import dari Itali, amin. Punya emas berkilo-kilo dalam lemari, amin. Mati. Ada guna emas itu lagi? Enggak ada. Ada guna rumah besar? Tidak ada. Ada guna mobil? Tidak ada. Yang berguna adalah sodako. Ilaha illallah. Payah kali ingatkan orang ini. Sodako itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Itulah yang akan menolong kita. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tidak ada gunanya harta. Wala banun. Tidak ada gunanya anak. Anak ibu berapa Bu? Sebentar ya Pak Ustadz, lupa pula aku. 12 Pak Ustadz.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, fa, mi, re, do. Yang terakhir namanya siapa, Bu? Re, do. Anak 12 melahirkan meregang nyawa. Tidak ada gunanya kecuali anak yang soleh. Apa pula somat? Nyari gara-gara aja orang ini ku tengok ah. Kecuali anak-anak yang soleh malam ini, ketika kita menghadap Allah, mereka pun bangun tengah malam. Mereka bangun tengah malam. Untuk apa? Kencing. Berapa banyak orang bangun tengah malam, begitu dibuka catatan amalnya, bangun tengah malam, bangun tengah malam, bangun tengah malam, bangun tengah malam, kencing. Bangun tengah malam, wudhu, habis wudhu, usolli sunnatat tahajud, rakaataini lillahi ta'ala. Hebat kawanku itu Pak Ustadz, Masya Allah Pak Ustadz. Aku sekamar sama dia waktu keluar kota di hotel. Tiba-tiba tengah malam jam 2, ku tengok dia bangun sholat tahajud Pak Ustadz. Tapi yang paling berkesan, apa kesannya? Rupanya salah kiblat Pak Ustadz. Pak Ustadz, lakiku ini tak sembahyang Pak Ustadz. Makanya kalau fit and proper test, carilah calon suami yang sholat. Cari yang sholat. Di mana mau mencari pemuda yang sholat itu Pak Ustadz? Nggak jauh-jauh dari kalian. Cuman 2 langkah. Inilah orang-orangnya. Gimana? Siap kalian? Kalian siap nggak? Masya Allah. Tolong Tengku Fadil Rahmi. Mereka udah siap. Supaya nanti mereka persiapan. Nanti kita buatkan acara akad nikah massal. Di Masjid Babus Salam. Tapi kalau bisa selesaikan dulu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 orang musafir. Tiba-tiba turun hujan. Ketika turun hujan mereka pun bernaung masuk ke dalam gua. Tahu gua? Gua tuh lubang batu di dalam. Itu gua. Gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu, siapa gua, kata dia. Masuklah mereka ke dalam gua. Sampai ke dalam gua, tiba-tiba menggelinding batu dari atas. Menutup pintu gua. Tertutup, gelap. Yang satu berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku itu gajian. Gajinya tidak diambil. Berbulan-bulan kutunggu dia tak datang. Maka gajinya itu kubelikan ke kambing. Kambingnya beranak pinak, bercucu cicit. Enggak KB pula kambingnya. Kambingnya banyak. Setelah itu datang pembantuku itu dari tak tahu tak datang dari mana. Tiba-tiba dia datang. Kupanggil dia. Pembantuku sini sebentar. Kau dulu yang kerja sama aku kan? Iya. Gaji tak kau ambil kan? Iya. Gaji kau sudah kubelikan kambing. Kau tengok ke kandang. Nggak enak nunjuk ke sana. Itu kambing kau semua. Kambing. Ambillah kambing kau ini semua. Akhirnya pembantuku itu mengambil kambingnya semua. Ya Allah, parah juga pembantuku itu. Satu pun tak disisakannya untuk aku. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, berkat sedekah kambingku ini, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua karena sodakoh. Bersodakoh menyebabkan dimudahkan urusan. Maka yang sudah bersodakoh 100 juta, yang sudah bersodakoh 10 juta, yang sudah bersodakoh 100 sak semen, nanti berdoa, sebutkan sodakohmu dalam doa. Ya Allah, berkat sodakohku 100 sak kemarin, mudahkanlah urusanku. Tapi Pak Ustadz, saya takut ria Pak Ustadz. Kalau takut ria, di kamar sendiri mah ada yang dengar. Memang saya di kamar Pak Ustadz nggak ada yang dengar. Tapi biasanya saya sebelum sholat tahajud, saya streaming dulu. Hai guys, kita tahajud malam ini ya. Ya Allah. Tengok, alah paket habis pula. Pak Ustadz, saya ragu kalau saya sebutkan sodakoh saya, nanti Pak Ustadz hilang pahalanya. Makanya kalau kebetulan sholatnya di masjid, pakai doa tawassul sodakoh, jangan sebut kuat-kuat. Ditanya kawan, apa doa kau tadi? Kau urus sajalah doa kau, jangan kau tanya doaku. Ya Allah, berkat sedekahku kemarin ke Masjid Babus Salam, ya Allah, mudahkanlah jodohku, ya Allah. Ditanya sama kawan, berapa sedekah kau kemarin? 5.000. Datanglah nenek-nenek janda anak 3.
5.000 pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Maka bertawassul yang tak ada ikhtilaf di antara ulama, bertawassul dengan amal soleh, dan di antara amal soleh yang paling afdal adalah sodakoh. Bertawassul dengan sodakoh. Ya Allah, berkat sodakohku jadikan anakku soleh, berkat sodakohku matikan aku husnul khatimah, berkat sodakohku mudahkan urusanku, berkat sodakohku ya Allah. Maka itu semua mudah-mudahan bisa diamalkan, insya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ustaz Somad, ya. Apa rasanya ceramah tabligh akbar di halaman Masjid Babu Salam tegak di atas pentas yang tinggi? Susah ku ceritakan dengan kata-kata. Nanti selesai tabligh akbar nih, naiklah kalian ke atas. Naik ke atas baru kalian rasakan. Habis itu baru rasakan. Cuman rasanya bro, basah. Apa basah? Karpet nih basah. Jadi kalian sangka aja di bawah kalian lah yang paling menderita. Kami ini Pak Ustadz di atas rumput, gak usah drama kali. Di atas ini pun sama aja, cuman kalau untuk gaya oke lah. Nasib kita sama, bukan berarti kalian rendah di bawah, bukan berarti kalian tidak mulia. Boleh jadi kalian yang di bawah, yang di atas tanah, yang tak berkarpet, yang tak bertikar. Boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Somad, betul? Betul pula kata orang ni, ya ilaha illallah. Jaga juga lah perasaanku, kenapa? Kalaupun iya diam aja, apalah salahnya kalian diam. Nah, diam. Kita ulang lagi ya. Nanti videonya mau diedit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datanglah seorang perempuan ke rumah sakit. Kemana dia? Iya kan aku kasih tahu. Sampai di rumah sakit diperiksalah sama dokter. Pas diperiksa, nampak sebesar duit logam. Ada di dalam rahimnya. Namanya kis. Nauzubillah. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehatkan, sembuhkan, angkat penyakitnya ya Allah. Kata dokter, ibu, ini bahaya bu. Ini nanti semakin membesar. Ini mesti diangkat bu. Cara ngangkatnya gimana dok? Diangkat dengan rahim-rahimnya sekalian. Ketika rahimnya diangkat gimana dok? Mohon maaf, ibu nggak bisa lagi melahirkan, nggak bisa punya anak. Meleleh air mata si ibu. Suaminya senyum. Kenapa mereka senyum Pak Ustaz? Tanya lah orang ini, entah kenapa dia senyum. Rupanya ibu ini tahu, pernah mendengar ceramah. Apa bunyi hadis Nabi? Dawu mardakum bis sodaqah. Obati orang yang sakit dengan sodaqah. Akhirnya si ibu bersodakoh, ngasih makan anak yatim, fakir, miskin, dan doa pak sodakoh. Pergi lagi ke rumah sakit, diperiksa. Ternyata si dokter heran, dia tanya, ibu makan apa? Biasa, lontong sayur. Kenapa? Ibu nggak ada makan herbal apa-apa? Nggak ada dok. Ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Mukjizat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dokter? Ibu sekarang sehat dan tidak perlu operasi, rahimnya tetap dan bisa punya anak. Si ibu senyum, lakinya menangis. Enggak jadi program.
Kisah nyata, true story, orangnya masih hidup. Tak boleh saya sebut namanya sekarang, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi kalau selesai ceramah nanti mau nanya, Ustadz, kenapa bubuih lagi? Ustadz, yang kemarin Ustadz ceritakan di halaman Masjid Babu Salam, orangnya ada, masih hidup. Dan kalau dia mendengar ceramah ini, pasti suami istri itu tersenyum bahagia. So sweet my honey, kata dia. Waduh, indahnya. Selamat gara-gara sodakoh. Makanya yang sakit-sakit itu bersodakoh, sodakoh. Waktu saya pulang dari Masjid Islamic Center, menuju mobil, mau masuk, datanglah bapak ini. Ustaz Somad. Apa yang Ustaz Somad sampaikan tadi betul, Pak Ustaz? Memang betul lah, kau pikir aku pembohong? Betul pula, kata dia. Memanglah yang ku sampaikan ini betul semua. Mana berani aku bohong? Yang kita sampaikan itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'u mardakum, obati orang yang sakit dengan sedekah. Datang seorang laki-laki, lututnya bernanah, tidak sehat-sehat, tidak sembuh-sembuh, menjumpai Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, lututku bernanah, tak sehat-sehat. Kau sudah makan obat? Sudah. Sudah minum madu? Sudah. Habas sauda? Sudah. Berdoa? Sudah. Berzikir? Sudah. Ingat Imam Abdurrahman bin Mahdi. Coba kau gali sumur. Sakit lutut suruh gali sumur. Digalinya sumur. Cari di tempat orang yang sulit mendapatkan air. Gali. Tiba-tiba keluar air. Mereka mandi. Mereka sholat. Mereka puasa. Mereka berzikir. Mereka makan. Mereka minum dengan air. Lututnya yang bernanah kering diceritakan oleh Abu Amr Al-Misri dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah wa Ra'ib wa Taraib, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Semua Ada Saatnya, lebih kurang 500 halaman. Nama penerjemahnya Abdul Somad LCMA. Mana orang? Inilah dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah sedekah ini luar biasa. Nanti kalau ada orang bertanya, apa aja manfaat sedekah itu? Apa aja keutamaan sedekah? Apa aja fadilah sedekah? Itu sudah disampaikan Ustaz Somad kemarin di halaman Masjid Babu Salam. Apa aja? Aku nggak ingat satu pun tak apa. Yang kuingat waktu dia ceramah itu mangga sedang berbuah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang anak muda sholat di samping Ka'bah, di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim. Makam artinya tempat tegak Nabi Ibrahim. Panjang umur, sehat bulan. Bulan Februari nanti kita akan acara Umroh Akbar bersama Ustadz Somad. Kita akan jumpa di Makkah dan Madinah insya Allah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Seorang anak muda sholat di belakang makam Ibrahim, ketika sedang sujud, inna lillah wa inna ilaihi. Inilah kematian yang paling indah. Dalam keadaan pakaian ihram, sedang berwudu dalam Masjidil Haram, di samping Ka'bah, di belakang makam Ibrahim, sedang sujud. Semua orang heran. Pas ditanya, apakah dia ulama? Bukan. Apakah dia profesor? Bukan. Apakah dia ustadz? Tidak. Orang heran datang ke rumah, ditanya ibunya. Bu, iya. Anak ibu yang kemarin meninggal di belakang makam Ibrahim. Iya. Apa amalannya? Saya nggak tahu. Dia anak muda biasa. Dia bukan ulama. Amalannya biasa aja. Seminggu setelah meninggal, datang janda membawa anak yatim. Mereka melayat dan si ibu bertanya, kalian kenal dengan anakku yang meninggal di belakang makam Ibrahim? Ya. Terus kalian mau apa? Anak ibu membagi sepertiga gajinya untuk kami setiap bulan. Hadiah yang diberikan Allah, mati dalam keadaan husnul. Makanya ibu nanti, mana tahu pas bapak meninggal, seminggu setelah itu datang janda, itu tanda husnul khotimah. Disantuninya anak yatim, tapi tidak ada orang yang tahu. Dia menyembunyikan amal baiknya. Ternyata yang mengangkat orang kepada derajat yang tinggi, diantaranya adalah sedekah. Kita tak tahu.
Mungkin anak-anak muda ini diam-diam dia bersedekah. Memang betul Pak Ustadz, saya bersedekah. Nggak pernah saya umumkan, nggak pernah saya ceritakan. Kenapa kau tak cerita? Ya duit-duit kerincing 1.000, 2.000 Pak Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil. Bubui lagi. Betapa banyak amalan yang kecil-kecil dibesarkan oleh niat, dan betapa banyak amal yang besar rusak karena niat. Doakan supaya ceramah Ustaz Somad ini jangan rusak karena niatnya tak baik. Doakan supaya hati Abdul Somad ini dijaga Allah. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Makin kuat, amin. Doakan supaya Abdul Somad ini ngomongnya jujur, benar, adil, dan amanah. Man kasuro kalamuhu kasuro saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Sampai hati kelena. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syah wa daraji atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan dengan istighfar tadi, doa kita dikabulkan Allah, dosa-dosa kita diampunkan Allah. Dosaku banyak kali Pak Ustadz, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Tak usah kau ceritakan, memang muka kau udah nampak. Muka kau, macam mana memangnya mukaku Pak Ustadz? Muka kau lapendos. Apa itu? Lelaki penuh dosa. Siapa yang tak berdosa? Siapa di dunia ini yang tak berdosa? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kau dekati nanti kau jadi orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitan. Mereka digoda setan. Lalu silap dan salah. Tapi tetap berdoa. Doa yang paling tua, doa Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kha. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang ada silap salah, nanti pulang dari sini mandi taubat. Apa pula tauco? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustadz? Macam mandi wajib, basah semua dari ujung rambut ke ujung kaki. Mandi wajib itu gimana Pak Ustadz? Hah? Nggak tahu kau mandi wajib? Kau tengok kau udah tua. Anak kau berapa? 5 Pak Ustadz. Hah? Anak 5 tak tahu mandi wajib? Mandi wajib, basah semua. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Ya terserah. Kalau kebetulan di kamar mandi, siram kaki dulu. Kalau di laut, di sungai, salto kepala dulu. Kalau kena hujan tak pakai payung, basah dulu. Bagus, pas lagi naik motor hujan lebat, langsung niat, aku niat mandi taubat lillahi ta'ala. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini. Apakah perlu disebutkan dosanya Pak Ustadz? Nggak usah kau sebutkan dosanya. Ini sholat di masjid hari Jumat, orang ramai, kuat-kuat pula tuh. Usolli sunnat taubat, habis mengganggu bini orang lillahi ta'ala. Semua menengok, apa ini kata dia? Jangan-jangan biniku kata dia. Nauzubillah. Di dalam hati kita aja. Cukup kita dengan Allah aja yang tahu. Habis itu kalau mau menangis, menangislah. Ketika sedang bersujud, ketika sedang munajat kepada Allah, nangis di tengah malam. Kenapa orang selalu disebut menangis di tengah malam? Karena di tengah malam lah sunyi, sepi dulu. Sekarang tengah malam pun rame. Bangun tengah malam menangis. Ya Allah, dosaku. Gol! Banyak orang nonton Real Madrid Barcelona, Manchester United. Jangan sholat tobat nunggu malam.
Jangan sholat sunat tobat nunggu bangun malam. Bisa pagi, bisa sore, bisa siang. Pulang dari sini, asal jangan sekarang. Kalau sekarang kalian sholat sunat tobat semua, siapa yang dengar aku ceramah sini? Tapi kata Ustadz Somad, katanya pernah ceramah nggak ada jamaahnya. Memang betul, waktu di TV itu nggak ada jamaahnya. Aku aja berdua sama kameramen. Dihidupkannya dia pun pergi. Saudaraku dimanapun berada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara yang mengampunkan dosa, sholat sunat tobat sudah, mandi tobat sudah, istighfar sudah. Di antara yang mengampunkan dosa adalah sodakoh. Apa kata Nabi? Sodaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sodakoh memadamkan murka Allah. Kama yutfi'ul ma'an-nar. Sebagaimana air memadamkan api. Datang kebakaran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita padamkan dengan air. Begitulah dosa kita padam dengan sodakoh. Jadi kalau kita bersodakoh itu manfaatnya luar biasa. Sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita semua dibukakan pintu rezeki untuk bersodakoh. Amin. Tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 10. Sekarang sudah jam 11 pas. Rupanya tanpa melihat jam, saya sudah berdiri 70 menit. Ini sudah keluar dari kode etik 600 ml. Jamaah diam aja. Mestinya kasih tahu lah. Kameramen pun diam. Pengawal-pengawal pun diam. Kenapa ibu pun diam? Kalau ku lanjutkan agak 30 menit lagi masih sanggup? Jamaah masih kuat? Sudah hampir tengah malam masih siap? Aku tak siap. Besok subuh masih ada pengajian. Habis itu pengajian duha, habis itu pengajian siang, habis itu pengajian sore, habis itu pengajian malam. Besok malam masih ada lagi di Kaju, bukan Kajul. Habis itu pagi Selasa masih ada pengajian. Bersama-sama kita kumpul di kapal yang dipukul tsunami 6 km. Di situ kita akan buat pengajian memperingati peristiwa 19 tahun tsunami. Lalu kemudian hari Selasa, Ustaz Somad pun terbang pulang ke Pekanbaru. Berjumpa dengan anak dan istri, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Kita tidak pernah berpisah, kita selalu bersama, karena kita selalu saling mendoakan. Siap mendoakan Ustaz Somad? Ibu siap mendoakan anak-anak muda ini supaya selamat dari narkoba, selamat dari lem kambing, selamat dari pil anjing gila? Adik-adik, bapak-bapak siap mendoakan yang perempuan supaya selamat dari playboy cap tupai, cap gayung? Saling mendoakan kita. Kalau baik laki-lakinya, baik perempuannya, maka insya Allah Nangro Aceh Darussalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, berikanlah balasan yang terbaik. Tawil umrahum, panjangkan umurnya. Barik lahum fi arzaqihim, berkahi rezekinya. Barik lahum fi ahlihim wa auladihim, berkahi pasangan hidup, istri, suami dan anak keturunannya. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu barakah, supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah. Rabbana ja'alna muqimas salah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyatina, sampai kepada anak cucu kami hingga hari kiamat. Rabbana wa taqabbal du'a. Terimalah doa kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Anak laki-laki kami, anak perempuan kami. Jadikan mereka para penghafal Quran.
Allah mahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga mereka dari segala perbuatan maksiat, jaga dari zina, jaga dari LGBT, jaga dari khamar, jaga dari narkoba, jaga dari perbuatan yang tercela ya rabbal alamin. Allahumma ja'alhum nafi'ina li auladihim wa autanihim wa dinihim. Jadikan anak-anak muda kami bermanfaat, berguna untuk agama, untuk nusa, untuk bangsa. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman dan damai ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Tolong saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, hancurkan musuh kami, musuhmu, musuh kami semua, Israel, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin, tolonglah orang-orang yang menolong agamamu. Saudara kami yang sudah berkontribusi hingga terwujud acara ini, sampaikan niat baik mereka ya Allah. Sampaikan niat baik Tengku Fadil Rahmi, sampaikan niat baik Tengku Nazarudin, sampaikan niat baik Abang Zulfikar, sampaikan niat baik Bapak DPR, KDPR, ADPR, RI, DPD, sehingga kalau terwujud kebaikan orang baik duduk di tempat yang baik, maka datanglah kebaikan ke Nangro Aceh Darussalam. Allahumma rzuqna imaman adila, berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana malam ini kami berkumpul di halaman Masjid Babus Salam, maka pertemukan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah.